Di balik gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur, tersimpan sebuah rahasia yang perlahan mengikis ketenangan jiwa seorang pria yang tampak memiliki segalanya. Sebuah tatapan di keheningan malam menjadi awal dari pengkhianatan yang tak hanya menghancurkan janji suci, tapi juga menghanguskan nurani yang selama ini ia jaga dengan penuh kepalsuan. Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama. Namun bagi Aris, setiap detik terasa seperti pengulangan dari sebuah skenario yang membosankan. Aris adalah seorang arsitek ternama yang tangan dinginnya telah melahirkan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Ia memiliki kehidupan yang diimpikan banyak orang, karir cemerlang, rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, dan seorang istri bernama Maya, yang kecantikannya selembut embun pagi. Maya adalah seorang pemilik toko bunga, wanita yang penuh kasih yang selalu menyambut Aris dengan senyuman tulus dan aroma teh melati setiap kali suaminya pulang. Namun di balik dinding-dinding kaca rumah mereka yang transparan, ada kekosongan yang perlahan-lahan merayap. Aris merasa bahwa hidupnya telah menjadi terlalu teratur, terlalu dapat diprediksi, hingga ia kehilangan gairah untuk merasakan tantangan yang sebenarnya. Kehidupan Aris mulai berubah ketika perusahaannya memenangkan tender besar untuk merancang sebuah resort mewah di tepi pantai. Dalam proyek ini, ia harus bekerja sama dengan seorang desainer interior muda berbakat bernama Elena. Pertama kali Aris bertemu Elena adalah di sebuah ruang rapat yang dingin dengan pencahayaan neon yang tajam. Elena masuk dengan langkah penuh percaya diri, rambut hitamnya yang panjang tergerai rapi, dan matanya yang tajam seolah mampu menembus lapisan terdalam pikiran lawan bicaranya. Elena bukan hanya cerdas, ia memiliki aura yang liar dan bebas, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupan Aris yang penuh dengan presisi dan aturan. Saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, ada sebuah getaran halus yang Aris abaikan. Namun getaran itu justru menjadi benih dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Minggu-minggu awal kolaborasi mereka diisi dengan diskusi teknis yang panjang. Mereka sering menghabiskan waktu hingga larut malam di kantor, dikelilingi oleh tumpukan cetak biru dan maket bangunan. Aris mulai memperhatikan detil-detil kecil tentang Elena. Cara dia mengerutkan kening saat sedang berpikir keras, aroma parfum vanila yang bercampur dengan bau kopi hitam yang selalu ia minum, dan suaranya yang serak namun menenangkan saat menjelaskan konsep desainnya. Elena adalah antitesis dari Maya. Jika Maya adalah taman bunga yang tenang dan rapi, maka Elena adalah hutan belantara yang penuh misteri dan bahaya. Aris yang awalnya hanya mengagumi profesionalisme Elena, perlahan mulai mencari-cari alasan untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama wanita itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah jalanan menjadi sungai cahaya dari lampu-lampu kendaraan yang terjebak macet. Aris dan Elena masih berada di kantor, menyelesaikan presentasi untuk klien esok hari. Listrik sempat padam sejenak, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya dari layar laptop. Dalam keheningan itu, Elena tiba-tiba bertanya tentang kehidupan pribadi Aris. Pertanyaan yang sederhana, namun bagi Aris, itu adalah pintu masuk menuju wilayah terlarang. Aris menceritakan tentang pernikahannya, tentang Maya yang baik hati, namun ia juga mengakui adanya ruang kosong di hatinya yang tak mampu diisi oleh rutinitas. Elena mendengarkan dengan penuh perhatian, tatapannya yang dalam seolah memberikan validasi atas semua kegelisahan Aris. Di sana, di bawah keremangan cahaya laptop, batas antara rekan kerja dan dua insan yang saling tertarik mulai memudar. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berkembang dari sekadar profesional menjadi sesuatu yang lebih personal. Mereka mulai makan siang bersama di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari jangkauan mata rekan kerja atau kenalan. Aris merasa seperti kembali muda, merasakan adrenalin yang memacu jantungnya setiap kali ponselnya bergetar menerima pesan singkat dari Elena. Di sisi lain, Maya mulai merasakan perubahan pada suaminya. Aris yang biasanya selalu tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Aris yang biasanya bercerita tentang harinya, kini lebih banyak terdiam dan asyik dengan dunianya sendiri. Maya mencoba untuk mengerti. Ia menyiapkan vitamin dan makanan kesukaan Aris,
tanpa menyadari bahwa pria yang ia cintai sedang membangun jembatan menuju pengkhianatan di belakangnya. Suatu sore, Aris mengajak Elena untuk meninjau lokasi proyek di luar kota. Perjalanan yang seharusnya hanya untuk urusan pekerjaan itu berubah menjadi pelarian romantis. Mereka berkendara menyusuri jalanan pinggir pantai saat matahari mulai terbenam, menciptakan warna jingga kemerahan di cakrawala. Di sebuah kafe kecil yang menghadap ke laut, mereka duduk berhadapan. Elena menatap Aris dengan tatapan yang penuh kerinduan. Sebuah tatapan malam yang seolah menjanjikan kebahagiaan yang selama ini Aris cari. Di bawah pengaruh suasana dan hembusan angin laut, Aris meraih tangan Elena. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang membakar nuraninya, namun ia tidak melepaskannya. Malam itu, di sebuah hotel kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Aris melintasi garis yang tak seharusnya ia lewati. Ia mengkhianati janji sucinya pada Maya, menyerahkan dirinya pada keinginan daging yang sesaat, namun menghancurkan. Setelah kejadian malam itu, Aris didera rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali ia melihat wajah Maya yang tulus, hatinya terasa seperti diremas. Ia merasa seperti seorang penipu ulung yang mengenakan topeng kesetiaan di atas wajah yang penuh dosa. Namun, rasa bersalah itu anehnya justru membuatnya semakin terjerat pada Elena. Elena menjadi candu baginya. Kehadiran Elena memberikan warna pada dunianya yang abu-abu, meskipun ia tahu warna itu berasal dari api yang akan membakar rumah tangganya. Mereka mulai sering bertemu di sebuah apartemen rahasia yang Aris sewa atas nama orang lain. Di sana, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Sebuah dunia tanpa aturan, tanpa moral, dan tanpa bayang-bayang Maya. Namun, rahasia sepintar apapun disimpan, pasti akan tercium juga. Maya mulai menemukan kejanggalan kecil. Aroma parfum wanita yang asing di kemeja Aris, tagihan kartu kredit yang tidak wajar, hingga sikap Aris yang menjadi sangat defensif setiap kali Maya bertanya tentang pekerjaannya. Puncaknya adalah ketika seorang teman Maya melihat Aris sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran kota. Maya tidak langsung melabrak Aris. Ia adalah wanita yang anggun dan lebih memilih untuk mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Ia mulai memperhatikan jadwal Aris, mengikuti suaminya secara diam-diam, hingga akhirnya ia sampai di depan pintu apartemen rahasia itu. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan kesedihan yang akan melanda. Maya berdiri di depan pintu apartemen dengan tangan gemetar. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dengan kunci cadangan yang ia dapatkan dari pelacak yang ia pasang di mobil Aris, Maya membuka pintu itu. Di dalam, ia menemukan Aris dan Elena sedang duduk bersandingan di sofa, tertawa kecil sambil menikmati segelas anggur. Dunia Maya seolah runtuh seketika. Tidak ada teriakan, tidak ada drama yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah keheningan yang menyakitkan saat mata Maya bertemu dengan mata Aris yang penuh keterkejutan dan rasa malu. Elena terdiam, ia menyadari bahwa permainan ini telah berakhir. Aris mencoba mengejar Maya yang langsung pergi meninggalkan apartemen itu. Namun langkahnya terasa berat. Ia melihat punggung istrinya yang menjauh. Wanita yang telah menemaninya dari titik nol hingga ia berada di puncak kesuksesan. Di saat itu, Aris menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah tatapan malam yang ia puja. Ia telah menukar segalanya demi kepuasan ego dan nafsu yang fana. Malam itu, Aris pulang ke rumah yang kini terasa sangat asing dan dingin. Maya tidak ada di sana. Kamar mereka kosong, hanya menyisakan aroma parfum Maya yang samar dan sebuah surat pendek di atas meja rias. Surat itu hanya berisi beberapa kata. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri, untuk tidak membiarkan nuraniku ikut hangus bersamamu. Kehilangan Maya membuat Aris terpuruk dalam depresi yang dalam. Pekerjaannya mulai terbengkalai.
Proyek resort mewah yang seharusnya menjadi mahakarya karirnya justru menjadi pengingat akan kehancurannya. Elena, yang awalnya tampak seperti pelabuhan terakhirnya, perlahan-lahan mulai menjauh. Bagi Elena, Aris adalah tantangan yang menarik saat ia masih menjadi milik orang lain. Namun ketika Aris kehilangan segalanya, pesonanya di mata Elena pun memudar. Elena akhirnya meninggalkan Aris untuk mengejar ambisi pribadinya di luar negeri, meninggalkan Aris sendirian dalam puing-puing kehidupan yang ia hancurkan sendiri. Aris sering menghabiskan malam-malamnya dengan duduk di balkon rumahnya yang sepi, menatap lampu-lampu kota yang dulu ia kagumi. Ia kini mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kegelapan rahasia, melainkan dalam kejujuran yang terang benderang. Ia teringat akan tatapan Maya yang dulu penuh binar kasih sayang, yang kini telah digantikan oleh tatapan dingin penuh luka. Nurani Aris memang telah menghangus, meninggalkan jelaga hitam yang sulit untuk dibersihkan. Ia mencoba mencari Maya, memohon ampunan, namun Maya telah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Maya memilih untuk memulai hidup baru, membangun kembali taman bunganya yang sempat layu karena badai pengkhianatan. Dalam kesendiriannya, Aris mulai menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ia yang dulu merasa bosan dengan rutinitas, kini merindukan setiap detik kebersamaannya dengan Maya. Ia merindukan suara tawa Maya, aroma teh melati di pagi hari, dan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh seorang istri yang tulus. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalan selalu datang terlambat, seperti bayangan yang baru muncul setelah cahaya mulai meredup. Aris kini harus hidup dengan bayang-bayang kesalahannya, menanggung beban nurani yang telah hangus karena api hubungan terlarang yang ia sulut sendiri. Kisah Aris adalah sebuah cermin bagi siapa saja yang tergoda oleh indahnya tatapan malam yang terlarang. Di balik setiap kesenangan sesaat, ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali harga itu adalah kedamaian jiwa dan kebahagiaan orang-orang yang paling mencintai kita. Aris belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa cinta sejati bukan tentang mencari yang sempurna di luar sana, melainkan tentang menjaga dan mensyukuri apa yang telah kita miliki di rumah. Kini, di setiap sudut Jakarta yang ia bangun dengan beton dan baja, Aris hanya bisa melihat monumen kegagalannya, sebagai seorang pria yang gagal menjaga amanah hatinya sendiri. Malam kembali turun menyelimuti kota, membawa serta rahasia-rahasia baru yang mungkin sedang dirajut oleh jiwa-jiwa yang kesepian. Aris hanya bisa menatap langit malam yang kelam, berharap suatu saat nanti, jelaga di nuraninya bisa luntur oleh air mata penyesalan yang tak kunjung kering. Namun hingga saat itu tiba, ia akan tetap menjadi seorang pengelana di tengah keramaian, membawa luka yang ia ciptakan sendiri, meratapi hubungan terlarang yang telah menghanguskan segalanya tanpa sisa. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga. Bagikan juga pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana seharusnya Aris memperbaiki hidupnya. Tanya lokasi. Dari mana Anda menonton video ini? Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya.